Ichinose. Dia jadi highlight di volume 12.5 second year karena perubahannya yang jadi hyper gini bro. Yang nggak lain dan nggak bukan itu ulahnya Ayano Koji. Dan itu pun di luar prediksinya si Ayano ya. Dari mulai yandere sampai jadi hyper, Ayano nggak menyangka Ichinose itu bakal jadi kayak gini. So ya gua mau bahas tipis bagian Ayano sama Ichinose di volume 12.5 second year. Sebelumnya gue pikir karakter yang paling ngerti jalan pikirnya Ayano itu cuma Sakenagi atau Samake lah mentok-mentok. Tapi Ichinose ngeri juga intuisinya, atau lebih tepatnya Ichinose itu kayak mengenal dan membaca kayak gimana gitu Ayano. Dan disitulah Ayano menganggap kalau Ichinose itu adalah orang yang menarik, di luar prediksi, anomali. Di pikirannya Ichinose dia itu selalu yang disetir atau berada di genggamannya Ayano lah. Ayano selalu lakuin dirinya seenaknya. Dan sekarang giliran Ichinose yang ngelakuin sesuatu yang seenaknya juga ke Ayano. Yap, jadi hyper jungler ya. Ya Ayano yang datang ke kamarnya Ichinose itu udah Ichinose prediksi coy. Ayano di sini sempat ngasih pilihan. Dia tuh bersedia membantu kelas Ichinose buat naik ke kelas A. Tapi sebagai gantinya Ichinose tuh harus keluar dari sekolah secara sukarela. Ini sebenarnya juga udah Ichinose prediksi. Ya, gila nggak tuh si Ichinose? Soalnya kelas Ichinose kan jumlahnya itu ada 40 murid alias muridnya itu full lah. Kalau mau ngajak murid lain join ke kelas mereka tuh harus membuang satu orang di dalam kelasnya. Tentu aja Ayano tuh ngasih tanda kutip kalau dia itu pindah ke kelas Ichinose, dia tuh nggak ngejamin semua teman-temannya itu bakalan lulus jadi kelas A. Ayano bakalan nggak segan-segan ngebuang murid yang nggak diperlukan di dalam kelasnya nanti. Selain Ayano ngasih pilihan buat dirinya pindah ke kelasnya, Ayano juga ngasih pilihan kalau Ichinose bisa gunain kebencian ini buat bangkit untuk melangkah maju. Kenapa kebencian? Ya alasan Ayano ngalahin dan ngehianatin Ichinose di ujian sebelumnya itu buat ngehancurin si Ichinose. Dengan menghancurkannya, Ayano tuh berharap Ichinose itu jadi gelap lah, dari cinta beralih jadi benci. Lalu Ayano mengharapkan Ichinose itu bakalan balas dendam ke dirinya, lalu ada sesuatu dari dalam Ichinose yang bangkit yang membuatnya mempunyai kekuatan untuk bersaing dengan kelas lain. Ya harapan Ayano tuh nggak salah, memang ada sesuatu dalam diri Ichinose yang bangkit, yaitu gairahnya. Enggak. Tapi bangkitnya Ichinose di sini berada di luar ekspektasinya si Ayano. Ayano mengira di sini Ichinose itu bakalan down gitu, ternyata enggak. Ichinose itu malah membaca semua pikirannya Ayano. Ichinose di sini pun nggak memilih dua-duanya. Ichinose yang selama ini selalu dimanfaatkan sama Ayano dalam rencananya buat ngebalancein keempat kelas, balik bakalan manfaatin Ayano untuk kelas kedepannya. Di sini Ichinose digambarin nggak ngebenci Ayano gitu, malahan sifat obsesif Ichinose ke Ayano tuh makin membesar coy, kayak asetnya. Darus anjir ini cewek ya, masokis sekali ya. Udah disakitin bahkan di roasting tapi tetap masih bilang kalau dia itu suka sama Ayano. Dan mereka pun di sini seks bro. Iya, atau lebih tepatnya Ichinose di sini udah ngatur semua itu dari awal ya, seperti yang gua bilang tadi. Ayano ke Gojek di sini. Dia itu yang ngira Ichinose down yang malah lagi disetir coy di sini. Bisa dibilang Ichinose ini adalah penyamatnya Ayano buat rencananya untuk ngebalancein semua kelas. Sebelumnya yang ngerusak rencana Ayano itu ya taruhan antara Ryuan sama Sakenagi. Kalau dari Ryuan dan Sakenagi ada yang keluar maka kebalansan kelas semua kelas itu bakalan hancur. Ayano kalau nggak ada taruhan itu sih mungkin harusnya dia itu fix bakalan gabung ke kelasnya Ichinose ya. Cuman karena perubahan Ichinose jadi yandere alas kegelapan yang memberikan kemampuannya ya, istilahnya Ichinose jadi di buff 2 kali lipat gitu, ngebuat Ayano bisa yakin kalau Ichinose itu bakalan bisa bersaing. Terlepas dari hasil Ryuan dan Sakenagi yang dikeluarkan, Ichinose sekarang harusnya sih bisa berjalan sendiri ya. Dan keempat kelas itu punya chance untuk lulus sebagai kelas A. Makanya Ayano buat keputusan lebih memilih untuk ngisi kekosongan yang ditinggalkan Sakenagi di kelas A. Ya di sini Ayano yang mau buat keempat kelas balance selalu pindah kelas, itu semua ada pengaruh dari Manabu. Manabu ngasih pengaruh yang cukup besar sih di sini. Ingat nggak dulu sebelum Manabu lulus, dia itu sempat ngasih saran agar Ayano nggak ninggalin penyesalan setelah lulus nanti. Dan salah satu cara nggak meninggalkan penyesalan tersebut adalah jadi murid yang paling diingat di sekolah. Nah Ayano yang dulu tuh nggak mau tampil mencolok dan mau jadi murid biasa aja. Sekarang dia itu pingin buat gebrakan untuk jadi murid yang paling diingat di sekolah dengan cara pindah kelas lalu menggendong kelas barunya.
Apalagi kelasnya yang sekarang itu adalah kelas D, kelas terbawah. Kalau Ayano menggendong kelas D tersebut dan lulus jadi kelas A, itu pasti bakalan diingat semua murid. Ya karena Ichinose nolak tawaran perjanjian dari Ayano, maka Ayano join ke kelas A ya, atau mantan kelasnya Saganagi. Taruhan antara Ryuen dan Saganagi itu nggak terlalu ngubah rencananya lah ya. Ayano tinggal ngebuat Ichinose tampil maksimal aja, dan dapat disimpulkan kalau hubungan Ayano dan Ichinose sekarang itu kayak saling make gitu ya. Nggak terlalu beda jauh sih sama hubungan Ayanoke sebelumnya, cuman ini versi agak toksiknya aja mungkin ya hubungannya. Mereka itu saling butuhin. Ichinose butuh Ayano buat bertahan di sekolah ini dengan manfaatin sikap obsesifnya. Ayano pun butuh Ichinose buat rencananya ngebalancein semua kelas. Dengan Ichinose tampil konsisten, itu bakalan sesuai dengan rencana Ayano lah. Ya nggak salah sih kalau hubungan mereka itu dapat disebut sebagai FWB kali ya.